Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, kelas 05 Sake 009, Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai materi pertemuan 19 tentang penetapan harga jual produk dan harga transfer untuk mata kuliah akuntansi manajemen yang diampu oleh Ibu Indawati SE MMMAK. Pengertian harga jual produk dan harga transfer. Harga jual produk adalah jumlah yang ditetapkan agar perusahaan dapat menutupi seluruh biaya produksi maupun non-produksi serta memperoleh laba yang diinginkan. Rumusnya yaitu harga jual sama dengan total biaya plus laba yang diharapkan. Harga transfer adalah harga internal yang digunakan dalam transaksi barang atau jasa antar divisi dalam suatu perusahaan. Biasanya dicatat sebagai pendapatan bagi divisi penjual dan biaya bagi divisi pembeli. Berfungsi menggambarkan nilai yang ditransfer antar pusat. Keputusan penetapan harga terdiri atas dua tipe. Yang pertama, konsumen eksternal dikurang harga jual ke pihak luar. Yang kedua, konsumen internal dikurang harga transfer antar divisi. Pendekatan yang umum digunakan yaitu cost plus pricing, biaya langsung ditambah BOP ditambah margin laba. Yang kedua, target costing, harga ditentukan berdasarkan harga pasar dan target laba. Yang ketiga, transfer pricing, harga atas transaksi internal perusahaan. Lalu ada metode penetapan harga jual produk dan harga transfer. Yang pertama, metode penentuan harga transfer. Ada metode biaya atau cost based transfer price. Harga transfer ditetapkan berdasarkan biaya produksi divisi penjualan. Kelemahannya, bila biaya produksi lebih tinggi dari pasar, divisi penjualan tidak mendapat laba dan kurang mendorong efisiensi. Yang kedua, metode harga pasar atau market based transfer price. Harga transfer ditetapkan berdasarkan harga pasar aktual yang dianggap paling objektif. Kelebihannya, mencerminkan nilai pasar dan lebih adil antar divisi. Yang ketiga, metode negosiasi atau negotiate transfer price. Harga transfer ditentukan melalui kesepakatan antar divisi penjual dan pembeli. Kelemahannya, bisa menimbulkan konflik dan mengurangi otonomi divisi. Lalu ada metode penetapan harga jual produk dan harga transfer. Metode penentuan harga pokok produksi atau HPP. Metode penentuan HPP dilakukan dengan menghitung seluruh unsur biaya produksi. Berdasarkan teori dari Mulyadi tahun 2015, terdapat dua pendekatan utama. Full costing atau absorption costing. Memasukkan semua biaya produksi ke dalam HPP, biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik tetap maupun variabel. Biaya non-produksi dicatat sesuai pendapatan. Laporan disusun berdasarkan fungsi biaya, yaitu produksi, pemasaran, dan administrasi. Yang kedua, ada variable costing. Hanya memperhitungkan biaya variabel produksi, yaitu bahan baku, tenaga kerja, dan overhead variabel. Biaya tetap dianggap sebagai biaya periode, bukan bagian dari HPP. Laporan disusun berdasarkan perilaku biaya, yaitu biaya variabel dan tetap. Materi selanjutnya mengenai metode maksimalisasi laba. Jadi laba itu merupakan aspek vital sebuah perusahaan karena kerugian pada satu periode itu dapat berdampak pada periode selanjutnya, sehingga manajemen itu bertanggung jawab untuk memaksimalkan laba guna menjaga kelangsungan usaha perusahaan dan juga untuk meningkatkan profitabilitas melalui pengelolaan pusat-pusat anggaran. Pusat-pusat anggaran sendiri terdiri dari beberapa pusat. Yang pertama ada cost center, tujuannya untuk pengendalian biaya. Ada revenue center untuk peningkatan pendapatan. Ada profit center untuk pengelolaan laba. Dan juga ada financing center
untuk efisiensi dari pembiayaan. Selanjutnya mengenai faktor penentu laba. Faktor penentu laba ada dua, yaitu yang pertama mengenai faktor kebijakan harga. Jadi kebijakan harga itu disesuaikan dengan riset pasar dan juga analisis pesaing. Faktor yang kedua ada bauran promosi. Nah, bauran promosi ini ditentukan dengan pemilihan strategi yang tepat, mulai dari advertising, personal selling, sales promotion, public relation, dan juga direct marketing. Nah, selanjutnya mengenai metode tingkat pengembalian atas modal. Harga jual suatu produk itu kan sangat mempengaruhi keputusan konsumen dan juga tingkat pendapatan perusahaan. Oleh karena itu, harga tersebut harus ditetapkan dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti biaya produksi, kondisi pasar, kualitas produk, dan juga laba yang diinginkan. Nah, dengan harga yang tepat, itu akan membantu perusahaan menjaga penjualan dan juga menjaga profitabilitas. Untuk metode tingkat pengembalian atas modal ini sendiri terdiri dari beberapa metode. Yang pertama ada metode biaya konversi. Nah, metode ini dilakukan dengan menggabungkan biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik sebagai biaya konversi untuk menghitung unit ekuivalen produksi. Tujuannya untuk menilai efisiensi dan menentukan biaya per unit produk selama proses produksi berlangsung. Metode yang kedua ada metode margin kontribusi. Nah, metode ini digunakan untuk menghitung pengembalian modal, perencanaan laba, dan pengendalian biaya dengan melihat hubungan antara penjualan, biaya variabel, dan juga biaya tetap. Untuk metode margin kontribusi sendiri itu juga terdiri dari beberapa perhitungan. Yang pertama itu adalah perhitungan dengan analisis least square atau peramalan penjualan. Jadi metode ini digunakan untuk memperkirakan penjualan dan laba di masa yang akan datang berdasarkan tren data periode sebelumnya. Nah, rumusnya itu adalah Y sama dengan A plus BX, yang mana A-nya itu dihitung dari sigma Y per NB sama dengan sigma XY per sigma X pangkat 2. Nah, untuk keterangannya sendiri itu, Y-nya di sini adalah sebagai variabel dependent, lalu X-nya sebagai variabel independent, yang mana mencerminkan periode, A-nya sebagai nilai konstanta, B sebagai koefisien regresi, dan N-nya sebagai jumlah data periode. Nah, untuk hasil perhitungan dari rumus itu tadi akan dipergunakan untuk menentukan penjualan target agar laba yang diinginkan itu bisa tercapai. Yang mana rumusnya itu berlaku nilai penjualan dengan dolar untuk mencapai target laba itu sama dengan target laba ditambah beban tetap. Untuk metode perhitungan yang kedua bisa menggunakan metode margin kontribusi. Margin kontribusi itu kan menunjukkan sisa pendapatan setelah dikurangi biaya variabel yang digunakan untuk menutup biaya tetap dan menghasilkan laba. Rumusnya untuk margin kontribusi sendiri itu adalah penjualan dikurangi biaya variabel. Selanjutnya margin kontribusi itu juga bisa dijadikan persentase. Rumusnya itu adalah 1 dikurang biaya variabel dibagi penjualan. Nah, selanjutnya ada analisis tambahan yang mana meliputi perhitungan untuk mencari BEP satuannya dengan unit, yang mana rumusnya itu adalah biaya tetap dibagi harga dikurangi biaya variabel per unit. Lalu ada untuk menghitung margin of safety, rumusnya adalah dengan penjualan aktual dikurangi dengan penjualan impas. Selanjutnya ada degree of operating leverage atau DOL. Rumusnya adalah margin kontribusi dibagi dengan laba. Di sini ada metode biaya standar, itu merupakan biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk memproduksi satu unit produk dalam kondisi efisien menurut Mulyadi 2012. Penerapannya itu mencakup ada biaya bahan baku standar, biaya tenaga kerja langsung standar, lalu ada biaya overhead pabrik standar.
based standar berfungsi sebagai alat pengendalian dan evaluasi kinerja produksi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Lalu ada penempatan harga transfer. Penempatan harga transfer adalah proses menentukan harga barang atau jasa yang dipindahkan antar pusat pertanggungjawaban atau divisi dalam satu perusahaan. Tujuan utamanya adalah untuk menilai kinerja divisi, menentukan laba tiap divisi, dan menjaga efisiensi antar unit. Dampaknya terhadap perusahaan itu yang pertama ada di divisi penjual, harga transfer menjadi pendapatan divisi. Lalu ada divisi pembeli, itu harga transfer menjadi biaya divisi. Lalu ada perusahaan secara keseluruhan, harga transfer mempengaruhi laba total perusahaan. Dalam transaksi internal, harga transfer umumnya lebih rendah dari harga pasar karena adanya penghematan biaya penjualan seperti biaya konsumsi penjualan, biaya pengiriman, dan biaya penyimpanan atau penggudangan. Lalu ada penetapan harga transfer, itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada metode biaya penuh atau full costing, perhitungan harga transfer per unit dengan menggunakan metode biaya penuh atau full costing diperoleh dari jumlah seluruh biaya yang dikeluarkan dibagi dengan kuantitas produk yang ditransfer. Lalu yang kedua itu ada metode biaya penuh ditambah laba, perhitungan harga transfer per unit. Dari metode ini diperoleh dari banyaknya biaya yang dikeluarkan ditambah dengan laba yang diinginkan dan dibagi dengan kuantitas yang diproduksi. Penerapan harga transfer. Ada beberapa komponen penerapan harga transfer. Yang pertama ada harga pasar. Harga pasar ditetapkan berdasarkan harga pasar aktual yang digunakan perusahaan dalam transaksi dengan pihak ketiga. Contohnya, divisi A menjual produk ke divisi B dengan harga sama seperti harga jual ke pelanggan eksternal. Yang kedua ada biaya. Biaya adalah pengeluaran dalam periode tertentu menghasilkan pendapatan atau menjalankan operasi bisnis. Klasifikasi biaya ada dua. Yang pertama biaya produksi, bahan baku, tenaga kerja, overhead pabrik. Yang kedua ada biaya non produksi, biaya pemasaran dan administrasi. Lanjut, yang ketiga ada biaya plus atau cost plus friksi. Menentukan harga transfer berdasarkan biaya ditambah laba atau markup. Dalam akuntansi, pendekatannya terdiri dari dua. Ada absorption costing dibagi dua. Ada yang pertama ada full costing. Penjelasannya menghitung seluruh biaya produksi tetap dan variabel. Rumusnya biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah BOP tetap ditambah variabel sama dengan total biaya produksi atau full costing. Harga jual ditentukan dengan rumus harga jual sama dengan biaya tambah markup kali biaya. Faktor penentuan markup: pengalaman masa lalu, beban pokok, negosiasi, dan harga pesaing. Kelemahan: sulit menghitung biaya bila produk beragam. Yang kedua ada full cost, menghitung seluruh biaya produksi, baik biaya tetap dan variabel serta biaya non produksi tetap dan variabel. Markup disesuaikan agar menutup seluruh biaya dan menghasilkan laba neto. Pajak penghasilan atau PPh juga memengaruhi besaran markup. Lanjut, variable costing dibagi dua juga. Yang pertama ada variable costing. Penjelasannya hanya memperhitungkan biaya variabel produksi, sedangkan biaya tetap dianggap sebagai biaya periode. Rumusnya ada biaya bahan baku tambah biaya tenaga kerja langsung ditambah BOP variabel sama dengan total biaya produksi variabel. Yang kedua variable cost. Penjelasannya
Variable cost menggunakan total biaya variabel. Perhitungan biaya berasal dari komponen biaya, produksi dan non-produksi variabel. Rumusnya total biaya produksi variabel ditambah biaya administrasi, pemasaran, dan penjualan variabel. Lanjut ada yang keempat, negosiasi. Penempatan harga dilakukan melalui kesempatan antar divisi dengan mempertimbangkan. Yang pertama ada biaya produksi, yang kedua ada kondisi pasar dan harga pesaing, dan yang ketiga keuntungan yang diharapkan. Untuk kesimpulan dari materi pertemuan 19 mengenai penetapan harga jual produk dan harga transfer adalah bahwa secara umum tujuan dari penetapan harga jual produk dan harga transfer ini adalah untuk menutupi biaya, memperoleh laba yang diinginkan, serta mencerminkan kinerja dan efisiensi perusahaan secara keseluruhan. Nah, harga jual produk itu sendiri adalah nilai yang ditetapkan kepada konsumen sebagai pihak eksternal untuk menutup seluruh biaya produksi dan memperoleh laba yang diinginkan perusahaan. Biasanya dihitung melalui metode seperti cost plus pricing dan juga target costing. Sementara itu, untuk harga transfer itu merupakan harga yang digunakan dalam transaksi antar divisi dalam satu perusahaan. Tujuannya adalah untuk mencatat penjualan dan biaya internal. Nah, penetapan harga transfer sendiri itu dapat dilakukan melalui beberapa metode seperti metode full costing, variable costing, dengan tujuan untuk menjaga keadilan antar divisi serta mendukung pencapaian laba perusahaan secara keseluruhan.